Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu, manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-9. Berkicau kaum membodoh. Jika seorang muslim berpenghasilan, maka 2,5% dari itu segera ia tunaikan sebagai zakatnya. Seorang Nasrani akan memberikan lebih banyak lagi untuk gereja, 10%. Tetapi yang paling hebat dalam sedekah tentu saja Yahudi. Semua hartanya ia serahkan untuk Tuhan. Caranya, cukup letakkan semuanya di telapak tangan, lalu lempar semua ke arah langit sambil berteriak, "Tuhan, inilah semua hartaku. Ambil darinya berapapun yang kau mau. Sisanya yang tak kau ambil akan jatuh ke bumi, dan hanya itulah bagianku." Anda sudah tertawa atau masih berpikir? Kita masih membicarakan budak-budak Fir'aun. Beberapa halaman lalu, kita mencatat adanya penyelundupan paganisme ke dalam barisan yang dipimpin oleh Musa. Kenyataannya hingga hari ini, seorang Yahudi bebas untuk percaya kepada apapun. Hyam Maccoby, seorang rabbi yang menjadi narasumber Karen Armstrong, ketika menulis latar belakang Yudaisme Paulus dalam The First Christian mengatakan, tak seorang pun dapat mengatur orang Yahudi, menentukan apa yang mereka percayai dengan sembarang alasan. Anda dapat mempercayai apapun yang Anda suka. Tidak ada teologi resmi? Tanya Karen Armstrong takjub. Bagaimana mungkin Anda beragama tanpa sejumput apapun gagasan tentang Tuhan? Penyelamatan? Kami punya ortopraksi sebagai ganti ortodoksi, kata Maccoby. Praktek yang benar ketimbang keyakinan yang benar. Itu saja. Kalian orang Kristen begitu ribut soal kepercayaan, tapi itu tidak sepenting seperti yang Anda pikirkan. Teologi itu hanya puisi untuk mengungkapkan yang tak tergapai, begitu katanya. Nah, ortopraksi, Talmud, bukan Taurat, praktek tanpa keyakinan, kedisiplinan tanpa ruh. Justru karena tiadanya sistem kepercayaan inilah menurut saya, sepanjang sejarah mereka berada dalam ketidakjelasan, terombang-ambing, diperbudak aneka bangsa, dan dijajah aneka peradaban. Memang ada puncak-puncak yang mereka raih, seperti ketika Tolut, Daud, dan Sulaiman memimpin mereka. Tetapi tidak pernah lama. Segera setelah Sulaiman meninggal, mereka sibuk bersihir tenung sambil menuduhkan ketidakpantasan itu pada Sulaiman dan Daud. Dalam redaksi surat Al-Baqarah ayat 102, mereka telah menukar kitab Allah dengan sihir. Karunia terbesar dari Allah bagi mereka tentu saja adalah kitab Allah, Taurat. Tetapi paganisme yang terselundupkan itu jauh lebih dominan memberi arah bagi sejarah mereka. Maka mereka menjadi begitu akrab dengan segala bentuk dan unsur paganisme. Hilangnya identitas diri setelah timbul tenggelam dalam kancah peradaban yang ganas telah membuat mereka mudah untuk meniru ucapan dan perilaku orang-orang kafir sebelum mereka. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 30. Ingat Hercules anak Zeus atau Krishna titisan Wisnu? Lihat, mereka meniru mitos Yunani dan juga epos India lama tentang Tuhan beranak manusia. Tentu saja mereka sangat hafal. Fir'aun juga adalah putra Amon-Ra, dewa matahari. Bahkan tanpa risih dan malu mereka berkicau, Allah itu fakir dan kami kaya. Surat Ali Imran ayat 181 mengabadikannya. Atau berceloteh, tangan Allah terbelenggu di surat Al-Ma'idah ayat 64. Betapa keji kalimat yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan apapun selain dusta semata. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 5. Bani Israel tumbuh dari bangsa yang rewel soal makan sampai menjadi kufur dan berani membunuh nabi-nabinya. Bertambahnya pengetahuan justru membuat semakin jauh dari kebenaran karena dengki dan permusuhan. Kedengkian membuat Paulus si Yahudi tega memporak-porandakan risalah Tauhid Isa dengan Trinisas.
dosa waris, dan doktrin penebusan. Kesyirikan benar-benar telah menodai kesucian Taurat dan Injil. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohibnya sebagai rob-rob selain Allah, dan juga Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 31. Mereka memang tidak sujud dan rukuk pada rohib dan pendeta, tapi mereka menjadikan kata-kata para pemuka melebihi kedudukan firman Allah dan hukum-hukumnya. Dari lisan-lisan rahib dan alim, yang halal bisa menjadi haram, dan yang haram bisa jadi halal. Begitulah kata Nabi sebagaimana dibenarkan oleh Adi ibn Hatim. Sesuatu yang kita khawatirkan kini disandarkan pada ustadz atau kiai. Karena kata Nabi, setapak demi setapak umatnya akan mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Perpecahan dan keraguan atas isi Alkitab menjadi fenomena tak terhindarkan. Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka, dikarenakan kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabb-Mu yang terdahulu, untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil, sesudahnya benar-benar dalam kegoncangan yang meragukan atas kitab itu. Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 14. Orang alim Yahudi merubah-rubah isi Taurat. Bahkan mereka menggantinya dengan pemberlakuan Talmud yang jumud. Richard V. Feynman, fisikawan peraih Nobel itu bercerita, bagaimana repotnya berinteraksi dengan para penganut Talmud. Mereka pernah bertanya, apakah listrik itu bisa dianalogikan dengan api dalam sifat-sifatnya? Feynman menjelaskannya. Pagi-pagi di hari Sabtu mereka bergelombol di pintu lift menanti orang non-Yahudi untuk memencet tombolnya. Kalau listrik itu api, maka ini adalah hari Sabat. Kami dilarang menyalakannya. Tak ada gunanya berdebat dengan mereka, kata Feynman. Karena buku berusia 3.000 tahun itu sangat dinamis. Direvisi dan ditafsiri selama berabad-abad, hingga membahas sampai ke urusan ukuran benang untuk menjahit celana dalam. Sementara Injil nasibnya lebih tragis. Isinya di otak-atik tangan-tangan najis. Maka datanglah kemudian generasi bingung. Ketika melihat isi Alkitab tak lagi relevan, mereka menyelenggarakan konsili untuk merevisinya. Ada lagi generasi bingung lain. Mereka mengharamkan perhiasan Allah dengan merahibkan diri dan beribadah tanpa dasar ilmu. Layaklah Al-Quran menggelari Yahudi sebagai Al-Maghdubi alaihim, murka atas mereka, dan menyebut Nasrani sebagai ad-dallin, sesat. Laknat Allah kemudian datang. Mereka terlunta-lunta di tengah hiruk-pikuk perebutan kekuasaan dalam panggung sejarah. Tinggal satu harapan, datangnya seorang nabi yang akan memimpin mereka, sebagaimana jelas tersebut dalam Taurat dan Injil. Ketika para pemuka mengatakan bahwa nabi itu akan muncul dari tempat yang ditumbuhi pohon kurma, berbondong mereka menuju Yasrib di tengah jazirah. Tapi ketika mengetahui nabi itu bukan dari kalangan sendiri, permusuhan yang diproklamasikan. Maka disebabkan pengkhianatan, Madinah pun mengusir Bani Qainuqa, Nadir dan Quraizoh. Dan sesudah itu berdengung senandung kita, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad Syai'ud, ingatlah Khaybar wa Yahudi, pasukan Muhammad pasti kembali.